Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam pada Pak Untung Gunawan. Saya mau mempresentasikan hasil individu saya, yaitu tentang gugus fungsi, jenis, hibridasi, isomer, reaksi pembentukan senyawa obat. Perkenalkan, nama saya Piskariamsa Magdalena dengan NIM 2024 0602 0111, matkul kimia organik. Apa itu gugus fungsi? Gugus fungsi adalah atom atau kelompok atom yang terikat pada rantai karbon dan menentukan sifat kimia dan fisik dari suatu molekul. Jenis gugus fungsi dan strukturnya, pertama alkohol. Contoh senyawa yang saya ambil etanol. Struktur kimia etanol itu sebuah alkohol primer. Dan rumus umumnya alkohol itu ROH, di mana R adalah gugus alkil dan OH gugus hidroksil. Etanol sendiri memiliki rumus kimia CH3CH2OH. Yang kedua keton. Struktur yang saya ambil yaitu 2-butanon yang ditandai dengan gugus karbonil rangkap 2O yang terikat pada gugus alkil. Yang ketiga adalah aldehida. Contoh yang saya ambil adalah asetaldehid terdiri dari 2 atom C yang terdapat pada gugus aldehid CH3CHO. Yang keempat, ester. Saya mengambil contoh metil metanoat CH-COO-CH3 yang dimana mengandung gugus karboksil. Yang kelima ada eter. Saya mengambil contoh dietil eter. Dietil eter adalah cairan yang mudah menguap, tidak berwarna, dan mempunyai bau yang khas. Yang keenam ada asam karboksilat, di mana CH3 atau metil itu gugus alkil yang pertama, CH2 itu penghubung ke gugus fungsional, dan COOH itu gugus fungsi asam karboksilat. Yang terakhir ada amina. Saya mengambil contoh N-metil tersier butil amina, yang dimana CH3 itu yang menempel pada satu atom karbon pusat C. Dan NH-nya itu adalah gugus amina yang sekunder, sedangkan CH2CH3 adalah gugus etilnya. Apa itu hibridisasi? Hibridisasi adalah model konseptual yang menjelaskan ikatan kimia dalam molekul organik. Model ini menggabungkan orbital atom seperti orbital S dan P untuk membentuk orbital hibrida baru yang memiliki energi dan bentuk yang berbeda dari orbital atom asalnya. Berikut jenis hibridisasi. Yang pertama sp3, yaitu kombinasi 1 orbital S dan 3 orbital P yang menghasilkan 4 orbital hibrida sp3 yang memiliki geometri tetrahedral dengan sudut ikatan 109,5 derajat. Yang kedua itu sp2 terjadi ketika suatu orbital S dan 2 orbital P bercampur dan menghasilkan 3 orbital hibrida sp2 yang setara dan 1 orbital P murni. Ini bentuknya trigonal planar dan sudutnya itu 120 derajat. Yang terakhir sp terjadi ketika 1 orbital S dan 1 orbital P bercampur menghasilkan 2 orbital hibrida sp yang setara dan 2 orbital P murni berbentuk linear dengan sudutnya 180 derajat. Contoh dari jenis hibridisasi yang pertama itu sp3, yang dimana karbon berada di pusat dengan 4 atom hidrogen yang terdistribusi di sekelilingnya si C dalam bentuk tetrahedral. Contoh yang kedua yaitu sp2, yang 1 orbital S ditambah 2 orbital P yang menjadi 3 orbital sp2. 1 orbital P yang tidak ikut terhibridisasi. 3 orbital sp2 membentuk 2 ikatan sigma dengan 2H, 1 ikatan sigma dan C lain. 1 orbital P yang tersisa membentuk ikatan pi bersama P dari karbon lain. Yang terakhir yaitu sp.
Satu orbital s dan satu orbital p dari karbon bergabung membentuk dua orbital sp. Dua orbital p yang tersisa membentuk dua ikatan pi pada ikatan rangkap 3 yang menghasilkan geometri linear sudut 180 derajat. Selanjutnya yaitu isomer C7H16. Berikut adalah struktur isomer C7H16 yang dimulai dari N-heptana yaitu CH3, CH2, 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 dan CH3 yang merupakan rantai lurusnya. Dan selanjutnya itu 2 metil heksana yaitu dari CH3, CH yang bercabang jadi CH3, CH2, 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 dan CH3. Dan juga seterusnya. Selanjutnya ada isomer C6H14O. Berikut adalah struktur isomer C6H14O yang alkohol. Yang pertama 1 heksanol yang terdiri dari rangkap CH3, CH2, 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 dan CH3 yang membentuk ikatan rantai lurus. Selanjutnya ada 2 heksanol CH3, CH, OH ini alkohol, CH2, 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 dan CH3. Dan begitu juga struktur isomer C6H14O sampai struktur yang ke-17. Selanjutnya isomer C6H14O yang eter. Contoh yang pertama 1 metoksipentana yaitu CH3O, CH2, 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 dan CH3 yang merupakan rantai lurus. Contoh yang selanjutnya itu 1 metoksi 2 metil butana. Strukturnya itu CH3O, CH2, CH, CH3 metil, CH2, CH3 yang menjadi 1 metoksi 2 metil butana. Begitu juga dengan struktur yang lainnya juga sampai ke 15. Selanjutnya adalah reaksi pembentukan senyawa obat yang saya ambil yaitu lisinopril. Lisinopril adalah obat penghambat AC atau angiotensin converting enzyme yang digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi atau hipertensi dan jantung. Ia bekerja dengan menghambat konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, sebuah zat yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah. IUPAC-nya yaitu 2S, 1 asam pirolidin, 2 karboksilat. Rumus molekulnya itu C16H31N3O5. Nama dagangnya itu trinifil, zestril, tensinop, dan lain-lain. Berat molekulnya 441,53 gram per mol. Kelompok fungsional lisinopril itu ada asam karboksilat, amina, amida, ester, dan juga siklik. Selanjutnya itu sintesis lisinopril, yang dimana L-aspartatnya itu COH dan L-prolinnya itu NH2. Si L-aspartatnya ini ditambahkan L-prolin lalu dikondensasi sehingga membentuk si L-aspartil L-prolin. Senyawa hasil kondensasi itu direaksasikan dengan turunan 2 ketoheksanoat atau senyawa turunan isopropil aminopropanol yang digambarkan sebagai cabang isopropil plus OH-nya. Gugus amino yang bebas akan membentuk ikatan baru dengan senyawa yang mengandung gugus keton atau aldehida yang diikuti oleh reduksi atau hidrogenasi. Lalu produk akhirnya adalah lisinopril dengan struktur lengkapnya yang mengandung gugus amino, karboksilat, gugus isopropil hidroksi OH. Jadi itu lisinopril ini didapat dari L-aspartat ditambah L-prolin
dan dikondensasi membentuk jadinya si L-aspartil dan L-prolin. Sehingga dari L-aspartil dan L-prolin ini menghasilkan produk akhirnya yaitu lisinopril, yang mana gugus aminonya bebas dan membentuk ikatan baru dengan senyawa yang mengandung gugus keton atau aldehida, serta diikutin juga dengan si reduksi yang menjadi si produk akhirnya itu si lisinopril, dan dengan gugusnya itu yang mengandung gugus amino karboksilat dan juga gugus isopropil hidroksi atau OH. Berikut adalah daftar pustaka saya atau referensi saya. Sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Terima kasih.